Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Tentunya insya Allah bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun teman-teman biasa. Pokoknya insya Allah kita asikin saja. Dan langsung saja pada hari ini Kang Asik akan menyampaikan kepada teman-teman tentang terjun bebasnya subscribe Kang Asik. Kenapa? Hal ini harus disampaikan kepada teman-teman karena beberapa waktu ke belakang teman-teman banyak yang mengeluh jam tayangnya hilang, subscribe-nya hilang, kemudian banyak mengupload bukannya bertambah jam tayang, katanya malah anjlok seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang Kang Asik alami juga membuat semangat tetap kepada teman-teman terus mengonten dan kemudian menjadi inspirasi. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat YouTube Analytics Kang Asik dulu. Ini adalah YouTube Studio Analytics Kang Asik, di mana penayangannya itu ya bagus karena panahnya hijau ke atas. Ini artinya adalah performanya lebih dari biasanya atau di atas rata-rata standar, karena standarnya 1 sampai 4,3 ribu, sementara ini adalah 6.000. Begitu teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman begitu melihat nanti di YouTube Studio Analytics mengenai penayangan, kalau panahnya ke atas itu bagus, usahakan seperti ini. Kemudian untuk waktu tontonnya juga seperti ini, itu berarti di atas rata-rata atau performa standar. Demikian pula untuk yang sudah monetisasi, misalnya panahnya tetap harus seperti ini. Hanya yang menariknya, jadi di channel Kang Asik ini saat ini lihat teman-teman ya, ini min 45 begitu. Jadi 55% lebih rendah daripada 28 hari sebelumnya. Jadi ini yang akan Kang Asik bahas. Akan tetapi bukan berarti ketika subscribe atau hilangnya subscribe 45 itu kita tidak kecewa. Ya kecewa ada sih ya, tapi ya buat apa. Baik teman-teman, alangkah lebih baiknya yang min 45 ini adalah berdasarkan pengalaman Kang Asik. Mari kita diskusi saja bersama-sama. Jadi itu teman-teman ya. Sementara penayangannya 6.000, kemudian waktu tontonnya adalah kurang lebih 240 jam, kemudian ya penghasilannya karena channel ini sudah dimonetisasi alhamdulillah bertambah, hanya di sini adalah minus 45. Artinya bahwa subscribe Asik itu hilang 45. Nah, ini mudah-mudahan kepada teman-teman apabila kehilangan jam tayang, kehilangan subscribe itu santai saja. Karena walaupun kita panik, jadi keadaan panik itu tidak akan mengembalikan keadaan subscribe kita kembali secepatnya. Apalagi kemudian jam tayang juga kembali secepatnya. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah upaya untuk mengembalikan subscribe, upaya untuk mengembalikan jam tayang. Dan ini masalah subscribe ataupun jam tayang tidak usah dicari. Mari kita buka sama-sama alasannya teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman Kang Asik. Mohon maaf kalau salah. Kalau ada misalnya tambahan dari teman-teman silakan komentar tentunya di kolom komentar di bawah ya. Karena yang Kang Asik rasakan mengenai penyebab turunnya subscribe itu adalah yang Kang Asik rasakan nih saat ini hingga lebih dari 50. Jadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor ini secara ilmiah ataupun secara teknis. Biasanya yang pertama nih teman-teman, nomor 1 adalah aktivitas YouTube itu sendiri ya. Adanya penghapusan akun tidak aktif. Mengapa demikian? Karena jadi YouTube itu secara berkala melakukan pembersihan akun yang dianggap spam. Jadi YouTube semakin kesini semakin canggih, jadi semakin selektif ya teman-teman. Ataupun bot atau tidak aktif maksudnya. Jadi akun-akun ini biasanya dihapus dari platform, dan jika mereka berlangganan channel Anda maka jumlah subscribe akan berkurang seperti itu. Jadi ada beberapa akun yang pernah subscribe kita kemudian tidak aktif lagi. Jadi oleh YouTube itu dibersihkan. Jadi dengan dibersihkannya akun tersebut ya otomatis subscribe juga menghilang. Itu yang kasih rasakan yang pertama ya. Kemudian adanya perubahan algoritma dan penyesuaian data teman-teman. Karena YouTube menggunakan algoritma untuk mendeteksi subscriber yang mungkin tidak otentik atau tidak asli, garis miring palsu. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, nah ini biasanya satpamnya nih ya. Seperti lonjakan subscriber tiba-tiba. Nah ini juga bikin aneh ke YouTube ya. Terutama ini yang suka membeli subscribe. Bukan Kang Asik melarang atau bukan Kang Asik menjelekkan yang membeli subscribe. Maaf.
Jadi Kang Asik tidak akan membahas urusan itu karena Kang Asik tidak paham. Kalaupun teman-teman mau membeli subscribe misalnya, ya silakan saja, itu kan hak teman-teman. Atau misalnya enggak Kang Asik, saya ingin subscribe yang alami, saya ingin berjuang dengan contohnya melakukan kunjungan atau meningkatkan kualitas daripada konten video, itu juga sungguh sangat bagus. Jadi yang jelas, kalau memang subscriber itu melonjaknya mencurigakan secara cepat sehari sampai misalnya 5.000 ya itu kan aneh. Jadi YouTube itu akan menyeleksi, kemudian YouTube itu bisa saja mengurangi jumlah subscriber tersebut untuk memastikan keasliannya. Nah ini teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya biasanya unsubscribe oleh pengguna, walaupun ini ya jarang dilakukan sih kalau yang Kang Asik perhatikan, karena kalau begitu teman-teman sudah mensubscribe channel kita, kayaknya nggak ada waktu buat unsubscribe ya. Walaupun ada, yaitu relatif kecil. Jadi alasan lain biasanya kalau unsubscribe itu, jadi adanya secara sukarela ya teman-teman, mungkin berhenti berlangganan. Loh ini kenapa ya Kang Asik bisa berhenti berlangganan? Biasanya kita harus positive thinking. Kenapa mereka walaupun jarang ya, ada yang berhenti berlangganan? Karena misalnya konten yang tidak relevan atau sudah tidak menarik lagi bagi mereka. Makanya Kang Asik selalu berbicara ya, memang gimana caranya kita membuat konten video itu harus bernilai, walaupun ini susah ya. Jadi bagaimana bernilai itu tolak ukurnya juga bingung. Hanya yang jelas atau yang pasti, kalau memang konten kita bernilai itu ya disukai oleh penonton kita, oleh langganan kita, itu yang jelas. Kemudian biasanya frekuensi unggahan terlalu tinggi, misalnya terlalu keseringan, jadi sehari bisa sampai 15 misalnya, atau mungkin terlalu rendah, jadi jarang istilahnya, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan daripada penonton kita itu sendiri. Jadi biasanya kan kalau yang lagi ngepen nih, setiap hari nunggu, kadang-kadang 3 hari sekali nunggu, ini malah jarang, kadang-kadang ditinggalkan 2 minggu, setidaknya akan kecewa. Atau memang terlalu sering, jadi si penonton bosan. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Atau juga teman-teman ini adanya perubahan tema, ini yang Kang Asik rasakan, atau topik channel nih, atau memang campuran misalnya, sehingga yang nonton bingung, ini channel ini temanya apa ya, jadi ciri khasnya apa, kadang-kadang seperti itu, sehingga dengan seperti itu minat awal mereka akan turun, biasanya seperti itu, langsung meninggalkan kita. Kemudian yang keempatnya adalah ini masalah teknis pada YouTube itu sendiri. Jadi kadang-kadang ini bug atau kesalahan teknis pada platform juga dapat menyebabkan penurunan sementara jumlah subscriber. Ini yang Kang Asik rasakannya, penurunan sementara jumlah subscriber. Karena apa? Kalau memang dilakukan kesalahan oleh YouTube, maka subscriber itu khususnya yang legal ya, yang memang alami, itu akan balik lagi. Dan YouTube biasanya memperbaiki ini adalah secara otomatis. Jadi YouTube yang Asik rasakan ya tidak merugikan kepada kreatornya. Walaupun kadang-kadang suka ada yang berbicara, ini YouTube katanya lagi ngaco, ini YouTube katanya lagi nggak berpihak kepada kita. Kalau kata Kang Asik sih ya, hal itu nggak usah dipikirkan. Orang kita di YouTube-nya aja gratis, adapun kita bayar ya kan beli kuota ya buat kita juga. YouTube juga tidak merugikan konten kreatornya, karena mau tidak mau YouTube adalah bisnis, seperti itu teman-teman. Nomor 5 adalah biasanya ada subscriber dari promosi tapi tidak efektif nih. Misalnya jika kita menggunakan promosi untuk mendapatkan subscribe, misalnya ke AdSense atau melakukan giveaway, jadi beberapa orang hanya subscribe untuk hadiah dan kemungkinan unsubscribe lagi kalau setelah selesai teman-teman. Itu yang kasih perhatikannya. Ini umum terjadi pada promosi yang kurang menargetkan audiens yang benar-benar relevan. Jadi biasanya yang kalau mau melakukan giveaway ataupun melakukan promosi melalui AdSense, ya memang targetnya harus kita bidik benar-benar, jadi biar kita nggak rugi, seperti itu teman-teman. Ini yang paling penting adalah bagaimana cara mengatasi dan meminimalkan penurunan subscribe. Nah ini kan yang perlu. Biasanya kalau Kang Asik rasakan, ini yang pertama adalah ya karena orang bisa subscribe, jam tayang bisa bertambah lagi, itu kan memang konten video ya. Jadi yang pertama ya evaluasi konten video kita. Pastikan konten tetap relevan dengan tema yang kita suguhkan kepada teman-teman. Jadi usahakan menarik
dan konsisten tentunya dengan branding channel kita teman-teman. Yang kedua adalah jangan lupa, nah ini silaturahmi atau interaksi dengan subscriber. Jadi libatkan audien, jadi melalui komentar atau polling atau live streaming. Jadi untuk mempererat hubungan seperti itu. Jadi engagement kita jadi perkuat. Jadi kasarnya silaturahmi itu memang dianjurkan sekali. Kemudian kita harus promosi yang tepat nih. Jadi bagaimana promosi yang tepat itu Kang Asik? Jadi fokus pada audien atau target yang benar-benar tertarik dengan niche kita. Jadi bukan sekedar angka ini yang kita kejar teman-teman, tetapi adalah objeknya atau pelanggan kita yang benar-benar memang sudah senang dengan apa yang kita sampaikan atau dengan niche kita atau dengan tema kita. Dan yang keempatnya nih, jadi harus konsisten mengunggah konten. Ini kan sering Aziz sampaikan, mungkin teman-teman juga sering mendengar konsisten. Jadi jadwal yang teratur, jadi juga membantu menjaga minat subscriber. Mungkin ada di antaranya, biasanya Kang Asik nih udah sholat subuh suka ada satu konten video yang muncul. Jadi penurunan subscriber adalah hal yang umum ya teman-teman, dialami oleh kreator dan bisa menjadi peluang untuk evaluasi dan perbaikan strategi konten Anda. Nah ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jangan diambil pemikiran, aduh kenapa jadi seperti ini, kemudian kita down, kemudian kita malas lagi konten. Itu jangan pernah. Jadi kurang lebih Kang Asik sampaikan kepada teman-teman, kejar dulu ya, upayakan untuk monetisasi. Nanti kalau sudah monetisasi, jangan pernah memikirkan subscribe. Pikirkan adalah kualitas konten kita, kemudian untuk penghasilan kita, itu saja. Pokoknya biarlah subscribe itu adalah hiasan-hiasan, karena apa ya, nanti juga bertambah dengan sendirinya. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahumma fiqh ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.